Yang jelas kita harus membalas dia. Walaupun dia minta maaf dan dia berbuat salah, berarti kita juga tetap akan membalas dia. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas Ustadz Yahya Waloni. Ya, memang agak telat, tapi nggak apa-apa guys, daripada nggak. Jadi hari ini yang saya bahas adalah tentang video perminta maafan dari beliau. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan bagaimana waktu itu sebelum dia ditangkap, dia masih terus berkuar-kuar. Beliau masih sangat-sangat ganas nih dalam menyerang Kristen dan menebarkan kebencian guys. Nah, dengan sombongnya dia menantang bahkan orang-orang untuk melaporkan dirinya ke kantor polisi. Kira-kira seperti ini videonya. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya. Gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan ustadz di TV One. Damai Indonesia Aku Dakwah, tapi di TV One Indonesia Lawyers Club itu pendeta-pendeta yang menantang Ustaz Somad, tantang saya yang paling tepat. Karena saya Pak Dedek mungkin kita beda kelas. Saya dedengkotnya, mbahnya kafir. Jadi saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan begitu. Nah, jangan Ustaz Somad ditantang persoalan hadis, persoalan Al-Quran terkait dengan Bible, Old Testament, New Testament, Bible Kristen. Ini ahlinya. Jadi jangan dikira bahwa kami ini masuk Islam karena orang Islam, bukan ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkuar-kuar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Lengkap di dalam Islam ini segala macam kompetensi ilmu. Orang dipanggil Ustadz, Masya Allah, kemampuannya di atas rata-rata Ustadz itu. Subhanallah. Jadi kami dikasih hidayah ini karena penelitian ilmiah. Saya, istri, dan 3 orang anak. Tendensi apa? Interest apa? Kepentingan apa untuk kami masuk Islam? Nggak ada. Secara finansial di sana lebih hebat. Betul. Saya 8 tahun mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Rocky Gerung dilapor di Mabes Polri, begitu ya? Yang lapor itu orang Kristen. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu ya? Lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dedek dengan ibu siapa tadi? Afisa. Berarti se-Jabodetabek sudah 3.873 dengan Pak Dedek hari ini. Kemudian Pak Yahya Waloni ini ditangkap guys. Ketika ditangkap, saya pikir dia akan bakal jadi luar biasa gitu kan. Di pengadilan dia akan dengan semangatnya dia akan mengungkapkan kebenaran dan lain-lain dalam versinya. Tapi ternyata agak twist nih. Kisahnya ini agak mengagetkan gitu. Yang membuat mengagetkan adalah karena beliau ternyata meminta maaf. Minta maaf kepada orang-orang Kristen. Mari kita langsung aja nonton videonya. Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum besar. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada saya hikmah yang baik. Untuk menanggapi video permintaan maafan beliau, nah kira-kira sebagai orang Kristen kita harus maafin nggak sih? Mengingat bagaimana perkataan beliau, ngomongan Pak Yahya Waloni, tindakan-tindakan yang terus menyudutkan kekristenan, kira-kira kita maafin nggak sih? Nah, untuk menjawab ini, saya ingin menyampaikan 3 hal penting ya. Yang jelas kita harus membalas dia. Walaupun dia minta maaf dan dia berbuat salah, berarti kita juga tetap akan membalas dia. Tapi kita balasnya dengan apa? Ini persoalannya. Pembalasan kita berbeda dengan orang lain. Kalau yang saya lihat bagaimana ketika MKC salah, pembalasan yang dilakukan oleh orang yang nggak suka sama MKC adalah memukuli bahkan melumuri dengan TAI gitu ya.
Tetapi sebagai orang Kristen yang baik, apakah kita juga harus menyuruh orang memukuli Pak Yaya Waloni, kemudian yang mukuli Pak Yaya Waloni kita angkat sebagai pahlawan? Ya jelas enggak. Lalu bagaimana pembalasan Kristen yang benar, yang memang harus kita lakukan? Ya, setidaknya ada 2 pembalasan penting. Yang pertama, kita harus membalas Pak Yaya Waloni dengan pengampunan. Itulah dasar kasih kita. Mari kita lihat Alkitab kita. Dalam Matius 18 ayat 21, di sini dituliskan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Di sini Petrus menanyakan, kalau ada saudara kita yang membuat kita jengkel, berdosa terhadap kita, menyakiti hati kita, lalu apakah kita harus mengampuni? Yes. Lalu mengampuninya ini sampai berapa kali? Dikatakan di sini bahkan, apakah 7 kali kita harus mengampuni? Ternyata enggak. Di dalam ayat 22 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Berarti bukan sampai 7 kali mengampuni orang yang bersalah, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Ya ini kalau teman-teman kalikan ya ngeri banget. Jumlahnya banyak gitu. Yang artinya apa? Pengampunan itu sebanyak mungkin tak terbatas. Ketika orang berbuat salah, kemudian kita juga harus mengampuninya. Ini penting banget. Yang kedua, kita harus membalasnya dengan apa? Kita harus membalasnya dengan melakukan kebaikan. Kita balas dengan kebaikan. Bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan, melainkan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dalam Roma 12 ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Di sini kita diperintahkan untuk jika seteru. Seteru itu apa sih? Seteru itu orang yang membenci kita, menyakiti hati kita. Bagaimana ketika dia lapar, kita bawain makan. Ketika dia haus, dia bawain minum gitu. Kenapa? Karena kita harus membalas mereka dengan kebaikan. Seandainya saya dekat tempatnya Pak Yaya Waloni, saya sudah kirim nasi goreng pagi, nanti siangnya saya kirim lalapan untuk Pak Yaya Waloni supaya kenyang, nggak sakit-sakitan gitu loh. Dan kalau haus ya saya pergi belikan Fanta, Coca-Cola untuk Pak Yaya Waloni supaya Pak Yaya Waloni ini sehat gitu kan, seger gitu kan. Nah, karena memang ini yang harus kita lakukan. Ingat ya perkataan saya, semakin radikal seorang Kristen, dia akan semakin mengasihi orang, bahkan musuhnya. Bukan justru menyakiti mereka. Nah, pembalasan yang kita harus lakukan adalah ini, 2 hal ini. Ampuni dan juga berbuat baik padanya. Dan yang selanjutnya sebenarnya ada berdoa bagi mereka ya. Ini kita sudah lakukan bahkan jauh sebelum Pak Yaya Waloni meminta maaf kepada kami. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah ada seorang yang mengklaim bahwa perminta maafan dari Pak Yaya Waloni adalah buah kasih yang dimiliki oleh Pak Yaya Waloni. Sekarang gini pertanyaannya. Yang mengasihi orang itu orang yang meminta maaf atau orang yang memberikan maaf? Ya tentunya orang yang memberikan maaf dong. Misalnya gini, saya pukuli teman saya minta maaf sama dia. Setelah dimaafkan, saya pukuli lagi, saya minta maaf lagi. Dimaafkan lagi, saya tusuk dia. Kemudian sampai akhirnya saya minta maaf lagi. Apakah permintaan maafan ini adalah sebuah buah dari kasih? Enggak dong. Buah dari kasih bukan terletak pada permintaan maafan kita kepada orang lain. Karena posisinya kita yang salah. Tetapi ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya kalau ada orang yang berbuat salah kemudian dipukulin sampai dilumurin TAI, ya jelas itu bukanlah buah kasih. Tetapi buah kasih adalah ketika kita bisa mengampuni. Teman-teman, memang apa yang dikatakan Pak Yaya Waloni dan teman-temannya itu kadang-kadang menyakiti hati kita. Kita harus jujur. Tetapi bukan berarti kita harus membenci mereka. Bukan berarti kita tidak mau mengampuni mereka. Mari kita ampuni.
Kita ampuni walaupun proses hukum tetap berjalan, tapi pengampunan dari kita tetap lepaskan kepada Pak Yahya Waloni. Saya juga berharap bagaimana Pak Yahya Waloni ini dia boleh benar-benar bertobat, meminta maaf dan bertobat. Nah, kalau dengan demikian, maka permintaan maafannya akan benar-benar berkenan ya. Berkenan dalam arti dalam posisinya Pak Yahya Waloni. Karena begini, ada istilah tomat guys. Tomat itu tobat, kumat. Karena dalam kondisi terpuruk, dia tobat. Nanti sudah di atas angin lagi, dia kumat. Nah, ini berbahaya. Tapi saya harap dan saya yakinilah Pak Yahya Waloni ini pasti perminta maafan dan pertobatannya serius. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, ikutlah Kristus. Bagaimana Yesus mengajarkan sebuah value, nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kasih yang begitu luhur dan tinggi. Bahkan hanya Roh Kudus yang bisa merubahkan seseorang secara total. Tidak tomat, tidak tobat lalu kumat, tapi benar-benar pembaharuan budi. Saya ingin ajak kita untuk melihat dalam kitab Roma. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana ibadah yang sejati? Bukan ketika engkau hari Minggu ke gereja, tapi ibadah sejati adalah ketika seluruh hidup kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Dan kemudian bagaimana? Di ayat kedua dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dikatakan, jangan serupa dengan dunia ini. Kalau di tempat jahat jadi jahat, tempat baik jadi baik, itu namanya bunglon. Bunglon itu berubah pada tempatnya. Tempatnya apa ya tergantung dan kemudian dia akan berubah. Tetapi kita harus berubah seperti kupu-kupu. Berubah menjadi indah dan gak bisa lagi jadi ulat gitu. Ini yang namanya metamorfosis. Dalam ayat ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubah, pembaharuan budi, itu dia memakai kata ini, ala metamorphose. Dalam bahasa aslinya metamorphose. Nah ini, atau kita lebih mengenalnya sebagai metamorfosis. Perubahan yang permanen, perubahan yang benar-benar berubah. Bagaimana dia nggak kayak bunglon gitu. Nah ini yang saya harapkan. Bagaimana ketika Pak Yahya Waloni saat ini menyadari kesalahannya, dan saya harap bahwa perubahannya tuh metamorfosis, yang artinya perubahannya permanen, nggak kayak bunglon gitu loh. Di tempat baik jadi baik, tempat jahat jadi jahat, dan lain-lain. Dan yang bisa melakukan perubahan metamorfosis ini siapa? Hanya Kristus melalui Roh Kudus. Dan teman-teman, mari kita sebagai orang Kristen menunjukkan buah kasih yang sesungguhnya. Pengampunan yang kita lepaskan, perbuatan baik sekalipun dia menyakiti kita. Dan mari kita terus-menerus berubah dalam pembaharuan budi kita. Luis Prasetyo di sini. God be with you.